Ya, baik. Teman-teman sekalian yang hadir dalam forum ini sudah ada sekitar 135 orang. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kita bertemu lagi di acara Forensic Talk edisi atau sesi ke-7 yang diadakan oleh Pusat Forensik Terintegrasi UI. Ini adalah satu komunitas yang menggabungkan akademisi UI dari berbagai fakultas yang sama-sama memiliki kepedulian dan juga perhatian terhadap studi forensik, dan berharap bahwa dengan begitu lalu kemudian keadilan hukum Indonesia akan makin baik. Pada sore hari ini kita akan berbincang dengan seorang profesor psikologi dari UI, sejawat saya, Profesor Hamdi Muluk. Prof. Hamdi Muluk adalah seorang yang memimpin lab psikologi politik, ya, khusus memang menstudikan hal-hal yang bersifat psikologi politik dan psikologi terorisme. Juga yang bersangkutan dikenal sebagai seorang ketua Dewan Etik Persepsi, yakni Perhimpunan Survei Opini Publik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali lembaga-lembaga survei yang dalam hal ini misalnya membuat survei-survei politik misalnya. Nah, kalau kemudian nggak ada yang ngatur nih, nggak ada yang ngatur Dewan Etiknya, maka nanti kemudian survei-survei itu lalu menjadi survei pesanan, survei abal-abal dan seterusnya. Nah, dalam hal ini Prof. Hamdi dikenal sebagai orang yang memegang kendali etik agar kemudian lalu lembaga-lembaga itu menjalankan survei yang baik. Pada dasarnya dengan mengatakan ini, saya mau bilang bahwa Prof. Hamdi adalah orang yang bukan orang baru dalam dunia pengukuran, dalam dunia measurement, di dunia psikologi, sehingga ketika kemudian kita ajak dalam rangka bicara soal kisruh mengenai tes wawasan kebangsaan, sebetulnya kita tidak bahas soal TWK-nya, tapi lebih kepada soal-soal di seputarnya begitu ya. Nah, kami berharap, atau saya berharap bahwa tentu kita bisa mendapatkan insight yang baru dari Prof. Hamdi. Apa kabar Prof. Hamdi? Sehat selalu? Sehat, Prof. Adrianus. Selamat ya. Sama sobat lama yang luar biasa ini. Saya kalau sudah dengar coba kita ini, semangat menyala-nyala ini. Mantap. Kita beda. Kalau Prof. Hamdi itu ngurusi hal yang baik, saya ngurusi hal yang jahat. Iya kan? Yang penting buat bangsa, Prof. Adri, itu yang penting. Betul. Ya. Prof. Hamdi, begini, kita akan bicara mengenai dua hal. Pertama tentu tentang kontroversi ya di seputar soal TWK-nya. Kita akan melihat dari segi psikologi dan juga khususnya dari segi pengukuran dan psikometrinya lah begitu. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian seorang psikolog itu kemudian membawa ketika diminta bersaksi di pengadilan. Nah, apakah kemudian kesaksian yang berbasis pada hasil-hasil tes juga dapat diterima oleh pengadilan atau tidak? Nah, sebelum sampai ke situ, Prof, kita akan membahas dulu yang pertama tadi soal TWK. Ya, saya ingin mendapat gambaran dulu dari Prof. Hamdi sebagai seorang psikolog yang memang menggeluti masalah-masalah pembuatan konstruksi alat tes psikologi. Ini apa sih masalahnya, Prof? Sehingga kemudian begitu rame dibicarakan, begitu menimbulkan kontroversi, apa memang sebegitu brengseknya, sebegitu jeleknya alat tes tersebut? Mungkin Prof. Hamdi bisa memberi semacam insight dari luar, sebagai orang yang memang agak berjarak, tapi tahu tentang masalahnya. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, betul. Jadi, wacana publik kita ini kan heboh betul tentang tes wawasan kebangsaan ini. Jadi, ini konteksnya adalah bahwa karena amanat Undang-Undang 19/2009 itu bahwa ada pengalihan status pegawai KPK itu menjadi ASN, dan betul bahwa secara undang-undang saya kira ini perlu juga kita tegaskan bahwa yang berwenang itu untuk misalnya men-screening, menseleksi ulang, melakukan reassessment, katakanlah seperti itu ya, itu memang domainnya sebuah lembaga negara yang diberi mandat oleh konstitusi bernama Badan Kepegawaian Negara itu. Ya, menyiarakan itu. Dalam konteks itu KPK mungkin user ya, jadi penerima manfaat ya. Nah, nanti disampaikan hasilnya ke KPK. Nah, dalam konteks itu mungkin tidak ada yang bermasalah ya. Nah, bahwa misalnya bahwa BKN melakukan serangkaian kerja-kerja assessment, oke, kalau begitu ya. Dan kalau menurut yang kita baca,
Mungkin saya disclaimer dulu, Prof. Adri ya. Lab kami juga tidak terlibat sama sekali dalam proses itu. Ini sepenuhnya kerja dari Badan Kepegawaian Negara ya, yang menyelenggarakan asesmen itu ya. Memang dari berita kita tahu itu bekerja sama dengan berapa banyak lembaga lain juga dalam sebuah tim yang besar begitu. Ada Dinas Psikologi Angkatan Darat yang saya baca ya, ada mungkin BAIS ya, BNPT juga, BIN, ada juga BNPT, mungkin juga kepolisian dan seterusnya mungkin ya. Artinya mereka memang ingin mengumpulkan asesmen yang komprehensif, katakanlah begitu. Yang saya baca dari berita, dari pernyataan resmi juga yang kami baca dari BKN itu, bahwa ini sebuah asesmen yang diklaim sudah melakukan multi metode, katanya multi asesor, katakanlah seperti itu, jadi multi assessment. Jadi itu yang ada di berita. Jadi kami di Lab Psikologi Politik tidak sama sekali terlibat. Nah, tapi ada konteks sejarah yang mungkin saya mau share sedikit ke teman-teman, ya, bahwa kami di Lab Psikologi Politik, bahwa concern adalah untuk mendalami ilmu psikologi politik secara umum, dan juga ada satu seksi gitu, satu bagian di tempat kami itu yang memang dari dulu fokus risetnya itu adalah satu soal-soal ekstremisme berkekerasan, violent extremism atau radikalisme di masyarakat. Ada survei-survei dari tahun 2010 kita lakukan, 2012 kita lakukan juga untuk melihat, memapping bagaimana misalnya perjalanan, pergerakan, dukungan terhadap paham-paham berkekerasan ini gitu ya, yang mengancam kesatuan kita sebagai bangsa. Itu nah, di lain pihak juga ada usaha-usaha dan itu kita sudah lama juga bekerja sama dengan BNPT untuk penanganan deradikalisasi di lapas-lapas. Nah, sebelum deradikalisasi biasanya kami juga melakukan asesmen juga. Ya, ini orang gimana profil psikologisnya? Ini orang bagaimana tingkat pemahamannya? Apakah naik turun dari waktu ke waktu, bertambah makin keras dan seterusnya gitu. Intinya selalu kami berurusan dengan pengukuran seperti itu dalam banyak versi. Nah, 2018 kalau nggak excellence, atau di antara sebelum COVID lah, setahun itu ada juga permintaan untuk misalnya merevisi alat-alat itu, apakah bisa di-incorporated gitu, dimasukkan ke dalam asesmen untuk pegawai negeri ya yang baru masuk. Dan juga kebetulan ada permintaan untuk oleh Dinas CAD untuk itu sekitar 1,5 tahun yang lalu, mungkin saya lupa, sekitar awal-awal akhir 2018 awal 2019 ya. Itu bikin pelatihan, katakanlah begitu, karena kami yang punya pengalaman untuk mengembangkan tool semacam kita menyebutnya indeks bermoderasi, moderasi bernegara. Nah, di situ sebenarnya kurang lebih indeks bermoderasi negara itu kami ingin tahu apakah ada permintaan bahwa untuk orang-orang yang akan menjadi ASN gitu, masuk misalnya menjadi taruna juga, masuk moderasi dalam bernegara yang kita inginkan. Tentu kita tidak ingin mereka juga terpapar dengan pahamnya macam-macam, sikap-sikap kenegaraannya meluntur, ya. Dan itu ada 15 konstruk secara teknis, ya, kita bicara lagi teknis ilmiah ini. Di dalamnya ada misalnya pengukuran tentang toleransi, tentang misalnya dukungan terhadap pluralitas, bahkan dukungan terhadap ideologi yang ekstrim, itu baik kiri atau kanan, ekstrim liberal juga kita ukur gitu loh. Intinya kita ingin memastikan bahwa sikap-sikap kenegaraan itu fit dengan bangunan kebangsaan kita. Ada dukungan terhadap, kita tanya juga apakah mereka
bersikap yang positif terhadap seluruh bangunan-bangunan bernegara kita ya. Ya undang-undang, Pancasila, sistem politik, sistem perbankan, negara dan seterusnya. Karena banyak juga sekarang ideologi-ideologi mengatakan ini apa yang kita lakukan di Indonesia ini tidak sah semua. Jadi harus dicari alternatif bernegara yang lain. Nah, itu kan persoalan. Nah, jadi itu mungkin yang ya dalam bahasa hukum mungkin ya, dalam bahasa politik, bahasa publik, wacana publik yang beredar, itu semua dibungkus dalam sebuah keranjang saja yang disebut tes wawasan kebangsaan. Ya, kira-kira begitu. Tapi apakah isinya di dalam per konstruk teoritisnya itu apa saja, saya tidak tahu. Ya, tapi bahwa dulu kita pernah membantu TNI AD, dan itu konstruk alat ukurnya itu mengikuti prosedur ilmiah yang ketat sekali. Jadi itu nggak main-main bikinnya. Jadi itu bertahun-tahun, uji expert, uji item gitu loh. Dan sampai kita sudah uji konstruk reliability-nya itu, validitas dan reliabilitas itu ke 14.000 responden. Nah, saya ada dokumen nanti, tapi di sini nggak bisa dibagi. Tadi saya mau share, ya, semua properti psikometrisnya itu sudah bagus, fit, ya, dan itu robust kalau bahasa orang psikometri, jadi nggak ada masalah. Tapi apakah itu dipakai seluruhnya dalam konteks BKN, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang ingin saya katakan bahwa sebuah usaha untuk melakukan pengukuran seperti itu ya bisa secara ilmiah dan pasti bisa, dan itu saintifik. Jadi kalau ada orang-orang yang bersuara di luar bahwa ini diragukan saintifiknya, kalau yang dasarnya dari lab itu no doubt ya saya bisa pertanggungjawabkan, dan kita mungkin terakhir itu baru kita tes pakai pendekatan klasikal, karena ini kan bukan tes ability ya. Kalau tes ability itu ya kalau ada benar salah seperti UTBK, seperti TOEFL, seperti tes provokatif itu harus dianalisis pakai RAS model namanya. Jadi modern test theory. Kalau satu parameter itu RAS model. Kalau dua parameter logistik itu two parameter logistik. Ada three parameter itu ya. Tapi kalau belakangan saya minta teman-teman di lab coba kita uji juga 14.000 sampel itu pakai pendekatan RAS model. Ini sedang lagi dikerjakan. Saya kira nggak jauh-jauh beda hasilnya ya. Baik, Prof. Hamdi. Memvalidasi bahwa itu oke. Nah, saya nggak tahu gitu bahwa secara psikometri itu usaha untuk membuat konstruksi tes itu. Nah, tentu ini pekerjaan yang rutin dalam psikologi, itu loh maksud saya. Ya. Baik, Prof. Hamdi saya mau mencoba untuk elaborasi begini. Jadi kita pakai asumsi ya bahwa tes wawasan kebangsaan itu dikerjakan secara baik. Ya, kita berpraduga baik di dalam hal ini. Maka dalam hal ini ada sejumlah variabel konsep diturunkan menjadi konstruk turunkan menjadi variabel turunkan menjadi item, kan begitu. Nah, betul. Pada tingkat item itulah lalu kemudian timbul kontroversi. Karena kalau melihat daripada pemberitaan di luar bahwa pada tingkat item itulah lalu kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang lalu dikatakan sebagai konyol, aneh. Contoh misalnya soal guru ngajinya siapa, lalu salat pakai kunut apa enggak, demikian juga mau lepas kunut apa enggak. Nah, bagaimana kita melihat ini? Apakah memang itu adalah turunan dari konstruk menjadi item yang ketat, atau memang ada hal yang salah ini gitu? Dari segi Anda sebagai orang yang biasa membuat satu alat tes, bagaimana? Oke, mungkin saya harus dudukkan dulu bangunan besarnya. Oke. Bangunan besarnya disebut seluruhnya mungkin sebagai asesmen psikologi. Oke. Jadi asesmen psikologi adalah usaha untuk mengungkap aspek-aspek psikologi dari diri manusia yang pasti itu laten. Jadi ini harus diingat ya, beda dengan mengukur suhu, mengukur panjang, mengukur satuan-satuan sifatnya fisikal. Bahkan misalnya beda juga dengan mengukur variabel politik yang lebih mudah terlihat. Berapa kali Anda ikut pemilu, berapa kali Anda itu lebih. Tapi misalnya saya bertanya, apakah Anda ya sebenarnya sudah mulai tidak cinta dengan istri Anda? Itu contoh. Itu kan perasaan, dan itu di dalam
Saya nggak bisa tahu hanya dari melihat apa yang dikerjakan sehari-hari, karena itu ada di pikiran dia, ada di perasaan dia, ada di struktur motivasinya, seluruh bangunan konstruk dalam psikologi manusia itu. Oke, tapi sungguh pun begitu bahwa ilmu psikologi kan mendapat tempat yang terhormat di masyarakat sebagai ilmu yang applied adalah karena diminta untuk mengakses itu, aspek-aspek yang tersembunyi itu. Makanya ada psikotes kan, ada asesmen psikologi. Nah, asesmen psikologi itu banyak bentuknya, ya, Pak Adrianus ya. Pertama adalah yang berbentuk paper and pencil test yang diberikan atau disebut inventory. Inventory itu adalah sebuah study yang Pak Adrianus katakan dari konstruk diturunkan menjadi variable turun di indikator, nggak valid mengukur konstruk itu. Nah, item-item itu, nah, tapi yang diukur laten. Nah, itu diberikan. Nah, apa ciri khas dari alat ukur yang bersifat inventory itu? Nah, ini yang disebut dengan psychological testing biasanya. Nah, psychological testing itu ada dua. Tes psikologi yang sifatnya prestatif, kognitif, yang berisi benar salah. Seperti tes UTBK itu. Itu psikologi itu. Seperti tes TOEFL, seperti tes TPA. Ada salah dan benar. Jadi di situ yang penting ada indeks pembeda item, indeks kesulitan, dan validitas reliabilitas. Dan itu harus dipastikan mengukur apa yang ingin kita ukur. Kalau saya ingin mengukur kemampuan bahasa, ya kemampuan bahasa yang terukur. Oke? Nah, ada lagi tes kedua yang tidak mengukur benar salah, tapi kecenderungan orang dalam bersikap, rasa, atau trait-trait psikologi yang kita nggak bisa bilang salah atau benar, cuma kita bilang ada kecenderungan ke arah tertentu. Misalnya, ini orang arahnya ke introvert, arahnya ke ekstrovert. Ini orang arahnya suka agresif, ini orang ngalah. Atau nanti ada orang yang dalam sikap kebangsaan suka menerima hal-hal yang ekstrim itu. Ada orang yang tidak percaya dengan negara, ada yang tidak percaya dengan macam-macam prinsip-prinsip, misalnya toleransi gitu. Nah, itu bisa kita lihat di tag. Nah, itu bisa diberikan dalam bentuk yang terstandarisir. Nah, itu yang disebut dengan test construction, yang proses pembentukannya butuh waktu panjang, butuh studi yang panjang. Jadi dikalibrasi berkali-kali, dipastikan validity-nya oke, ya, dan setelah itu baru diujikan. Nah, dia bersifat terstandarisir. Nah, apa untungnya kalau terstandarisir? Nah, kita bisa plot orang berdasarkan skor. Nah, jadi nanti dalam psikometri itu ada yang namanya teori tentang skor. Nah, skor itu kan ada skor murni yang sudah tanpa error, ada skor laten gitu ya, dan juga ada skor yang misalnya menafsirkannya itu relatif berdasarkan subjek, berdasarkan tingkat kesulitan item. Kalau dalam konteks kepribadian namanya tingkat keberbedaan dalam endorsability. Jadi ada item yang kadang-kadang mudah dijadi orang untuk bersetuju, ada yang enggak. Nah, itu caranya mungkin pakai RAS model. Oke, jadi Pak, sebentar Prof. Ya. Jadi kalau begitu bisa saya simpulkan bahwa segala macam pertanyaan yang kemudian oleh masyarakat dianggap sebagai konyol itu adalah cara yang dipakai oleh pembuat alat untuk menjelaskan konstruk, begitu ya? Untuk memancing, lebih tepatnya begini. Nah, bagaimana cara kita memancing reaksi orang? Misalnya saya pengen tahu, Bung Adri ini sebenarnya dalam hatinya itu benci banget sama satu golongan tertentu, katakanlah rasis gitu kan. Itu salah satu contoh. Tapi kalau saya tanya, Pak Adri, Anda benci orang Minang nggak? Ada benci orang Papua? Enggak. Tapi kalau saya bertanyanya begini, misalnya, menurut saya tidak ada gunanya orang-orang yang tidak orang-orang kulit hitam yang ini dalam negara ini mereka hanya membuat beban negara. Setuju nggak setuju? Saya tahu ini rasisnya orang. Jadi, nah silakannya begini. Memang itu masalah dalam ilmu sosial. Tidak hanya psikologi, ya, ilmu sosial, bahwa variabel sosial politik sometimes ditafsirkan stimulus itu sensitif seperti saya tadi. Saya mengatakan begini ya, orang-orang
orang-orang asing yang berkulit kuning misalnya hanya akan menjadi beban negara. Orang apa-apa sih ini? Nah, mungkin item-item seperti itu ditangkap dari layar itu, terus dia bilang, ini aneh ya, ini nggak boleh misalnya. Kayak gitu ya. Padahal, itu kan nanti harus ditafsir secara menyeluruh. Bukan item per item, itu maksud saya. Ya, betapapun. Tapi begini, saya dalam membuat alat ukur itu harus memang ada seninya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya itu terlalu nggak memancing, saya bilang apa gunanya kita bikin alat tes yang ingin mengungkap hal-hal yang agak seperti radikalisme, sikap-sikap yang ya ekstrim gitu loh. Kalau itemnya bagus-bagus semua, jadi kadang-kadang memang kita pancing seperti itu, ya. Jadi, Prof mau nanya, tapi itu ada caranya. Ada caranya untuk memvalidasinya bahwa itu valid, mengukur apa yang ingin diukur. Okay. Ya. Prof mau tanya, ada nggak kemungkinan misalnya dari berbagai, sekali lagi ya, saya mau mencoba untuk memakai perspektif masyarakat yang katanya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini konyol gitu ya. Apakah ada kemungkinan bahwa dari berbagai pertanyaan yang dianggap konyol itu, padahal sebetulnya ada masuknya kalau mengikuti cara berpikir Prof. Hamdi ya, itu sebetulnya pertanyaan placebo saja, pertanyaan yang sebetulnya nanti tidak diukur. Gitu. Ada juga namanya distraktor itu. Jadi, distraktor, oke. Ya, dalam menanyakan konstruk yang sensitif, itu ada hal yang disebut dengan error atau bias yang sulit kita hindari, namanya social desirability. Jadi kadang-kadang orang hanya menjawab apa yang dia pikir masyarakat menerima seperti itu. Kadang-kadang tidak mencerminkan pendapat pribadi. Itu kadang-kadang disebut faking good juga. Silahkan cari yang bagus saja. Nah, biasanya itu kita kasih pertanyaan kadang-kadang diulang. Ya, dengan formulasi yang berbeda. Ya, jadi tapi ada juga cara supaya faking good itu kedetek. Kami selalu punya golden rule begini. Kalau kita melakukan tes-tes yang sifatnya sensitif ini, kadang-kadang social desirability-nya tinggi, kita pakai tools kedua. Namanya implicit association test. Jadi pakai komputer, orang dikasih stimulus dalam waktu cepat, misalnya dipadankan, Pancasila, Khilafah, Palestina, Indonesia, Ambon. Itu kan dia harus berpikir, gitu. Ya atau tidak? Anda endorse atau tidak? Dia pencet tombol dalam sekian milidetik. Kalau dia makin lama, ada problem dengan stimulus ini. Ini ada apa orang? Karena waktu reaksinya terlalu lama. Nah itu kita track. Kalau konsisten dengan indikator yang lain, kita tahu. Wah ini orang ada sikap-sikap yang sebenarnya keras, dia sembunyikan. Oke. Saya balik lagi ya. Jadi asesmen psikologi itu bisa komprehensif dengan cara macam-macam cara. Pertama itu tadi tes yang sifatnya inventory ya. Itu disebut tes psikologis lah, baik itu tes prestatif, tes yang sifatnya personality atau trait atau inventory. Itu terstandarisir. Nah, itu dalam bentuk item-item tadi. Nah, kadang-kadang kalau orang cuma baca itu, kalau dia entah lagi galau atau gimana itu jadi masalah begitu ya. Contoh ya, di alat ukur yang lagi saya buka ini. Misalnya bahwa nilai-nilai Barat adalah ancaman terhadap nilai-nilai keindonesiaan dan agama. Dia bilang, kok begitu banget? Atau dia bilang, setiap orang yang berusaha menodai kesucian agama selayaknya dibunuh. Itu orang, tapi ada orang yang setuju, seperti di ekstrim ini. Kayak gitu-gitu ya. Tapi bagi orang, tetap aja item seperti itu bisa dipersoalkan. Ini apa-apa, ini nanya kayak gini. Jadi memang ini rentan ya. Tapi kalau kita memang tidak bertanya secara seperti itu, sikap-sikap yang ekstrim itu nggak bisa dapet gitu loh. Itu masalahnya ya, oke ya. Jadi, pertama itu, tapi saya ingin katakan, yang kita lakukan itu untuk inventory itu sudah 14.000 sampelnya, uji cobanya, faktor analisisnya robust, confirmatory faktor analisisnya robust, covariance strukturnya robust, reliability validity-nya bagus banget gitu. Jadi no doubt sebenarnya. Nah, tapi itu satu cara baru Pak Adrianus. Kedua tadi saya mengatakan pakai implicit association test. Yang kedua,
Ketiga, dalam sebuah assessment center, pusat assessment begitu, ya kata kalau begitu kan pusat kan lagi populer nih. Untuk rekrutmen memakai metode assessment center itu, ya pusat assessment gitu loh. Dia memakai inventory itu, psychometric test lah katakanlah begitu namanya ya. Mungkin pakai juga implicit association test itu kalau perlu untuk hal-hal yang sensitif. Ketiga, wawancara, namanya event behavioral interview. Event behavioral interview itu biasanya adalah untuk mengklarifikasi hal-hal yang kita temukan dari banyak sumber. Misalnya dari tes tadi. Jadi setelah tes diolah, kita tahu ini orang ini kok terlalu tinggi untuk aspek ekstrim dalam sebuah spektrum ideologi tertentu, baik kiri kanan ataupun liberal atau tengah dan macam-macam gitu ya, ekstrim banget gitu loh. Dan ada kecenderungan menyokong usaha-usaha yang menuju ekstremisme violent. Kita gali, ini orang dapatnya dari mana? Nah kadang-kadang, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ya saya nggak tahu ya, seperti dia mau mulai pembicaraan aja, seperti mungkin yang suka disampaikan di koran itu. Anda kalau sholat subuh kunut nggak sih? Padahal itu cuma memancing pertanyaan pembuka maksudnya. Mau kejar. Menurut Anda kunut itu bid'ah apa enggak? Kalau dikit-dikit bid'ah, wah ini wahabi nih, misalnya gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan cara begitu. Ya, asal kemudian bahwa sang pewawancara mengerti betul apa yang sedang dia kejar. Itu pada Jadi kalau dia sudah dapat indikasi-indikasi dari tes sebelumnya, dia kejar itu. Nah, cuma saya nggak tahu sekarang, informasi ini datangnya sepotong-sepotong di publik. Betul? Ya, betul. Terus ada yang ribut-ribut, ada yang marah-marah. Ini apa hubungannya kok saya ditanyain kunut misalnya? Siapa tahu itu hanya... Nah, tapi begini ya, satu lagi memang. Kalau kita bicara metodologi, kalau kita melakukan wawancara, behavioral event interview, itu dilatih betul. Dan biasanya psikolog yang mau mendapatkan sertifikat asesor itu sudah dilatih. Ya, apa yang harus dilakukan. Kedua, itu ada jam terbang juga. Dan itu ada etika juga, betul. Itu ada etika ya. Kalau misalnya dia merasa tiba-tiba seperti pertanyaan saya tadi, subjek yang diwawancara merasa agak tersinggung, dia cepat-cepat klarifikasi. Oh maaf Mbak, saya nggak ada maksud apa-apa ya nanya itu. Saya cuma curious, kalau Mbak misalnya yang mana? Kalau saya nggak pakai kunut, Mbak. Jadi ya kalau Mbak pakai kunut misalnya gitu, terus tapi ada yang mengatakan kunut itu bid'ah loh, haram loh Mbak. Oh iya, Mbak percaya nggak kayak gitu-gitu, haram? Enggak, saya enggak, kan clear gitu ya. Jadi kadang-kadang itu pertanyaan pemancing gitu ya, kadang-kadang ya. Tapi saya nggak tahu ini informasinya agak simpang siur gitu ya. Nah, jadi dilatih betul interviewernya itu ya. Dan mungkin ada standarisasi. Jadi misalnya setiap interviewer harus menggali aspek-aspek ini. Nah, itu sudah ada rubrik-rubrik ya. Kisi-kisi pertanyaan itu yang harus digali itu dibikin standar. Yang kedua, untuk menjamin misalnya tingkat objektivitas, ya walaupun orang-orang kualitatif suka mengatakan objektivitas kami nggak seperti orang-orang kuantitatif, pakai ukuran statistik begitu ya. Tapi bisa, itu namanya inter-rater reliability. Ya bisa pakai Cohen alpha misalnya, Cohen kappa. Nah, waktu saya studi yang saya publish di jurnal Asian Social Psychology baru-barusan tentang bagaimana kita memperlihatkan dalam sebuah usaha deradikalisasi, intervensi psikologis itu penting. Dan kita nggak bisa ngukur waktu itu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan wawancara dan simulasi kegiatan. Ya, orang disuruh bikin simulasi di penjara itu, kita observasi, ada videonya, ada wawancaranya. Habis itu kita coding dan kita tarik coding dan kita lakukan inter-rater reliability. Jadi rater 1 ngasih angka berapa, rater 2 berapa, rater 3 berapa, sampai 4. Nanti kalau alfanya bagus, agreement-nya tinggi, itu reliable. Nah, saya nggak tahu apakah itu waktu di proses di BKN itu juga dilakukan. Inter-rater reliability-nya kan pewawancaranya kan nggak satu begitu ya. Ya. Nah, tapi Prof, boleh nggak kita asumsikan ya, ini karena kita kan tidak tahu sama sekali mengenai TBK itu, apakah kita boleh asumsikan bahwa kalau sudah menjadi suatu produk lembaga,
yang lalu kemudian juga akan dipakai untuk menguji staf dari lembaga lain, yang lalu kemudian bisa berakibat pada pemutusan hubungan kerja, maka mestinya dong sudah ada proses reliability, validity yang berkali-kali dan melibatkan sampel yang besar, sehingga kemudian boleh kita katakan sebagai sudah akurat dari segi semua isinya begitu. Bisa nggak kita berasumsi begitu, Prof? Saya maunya berasumsi begitu. Mungkin seharusnya begitu, katakanlah, saya nggak tahu ya. Saya berasumsi begitu, mungkin begitu, ya, karena begini, dalam berdemokrasi kita kan juga harus ada aspek trust terhadap lembaga. Ini Pak Adrianus ya. Jadi bahwa mungkin itu harusnya sudah dilakukan oleh assessment center di BKN itu. Nah, tapi mungkin ya, kan ada aspek, nah saya baru bicara berapa jenis assessment tadi ya. Jadi ada inventory yang sudah baku. Ada penelusuran data sekunder dengan misalnya data-data tracking intelijen. Saya mendengar begitu, ya. Jadi ada beberapa sumber data nih Pak Adrianus ya. Jadi mungkin ada tes juga, tes TWK itu yang dipublik disebut TWK itu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa itu tes psikometri yang mungkin variabelnya banyak di situ, yang intinya mengukur sikap bernegara lah kira-kira begitu ya. Ada 15 variabel. Ada wawancara dan ada juga mungkin leaderless group discussion. Saya nggak tahu, biasanya dalam assessment center ada seperti itu. Jadi mereka disuruh diskusi, habis itu di rating, di coding gitu, di rate. Dan katanya juga ada wawancara dan ada juga data-data dari medsos, dari big data, dari intelijen, dari macam-macam. Nah, bagaimana mereka mengcombine itu jadi satu? Nah, itu kita nggak tahu juga bagaimana itu. Tapi menurut saya seharusnya itu kan ada metodologinya untuk merekonsiliasi, mengintegrasikan keseluruhan data itu menjadi sebuah kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu ya kalau kita mau tahu itu mungkin ya semacam apa ya, diaudit aja atau diperiksa begitu. Prof, biasanya kalau dari segi alat tes seperti itu, maksudnya asesmen secara keseluruhan ya, jadi bukan hanya tes tertulis tapi juga ada wawancara dan seterusnya, itu lalu kemudian bisa mengukur seberapa akurat tentang diri seseorang. Saya berpendapat bahwa ada kemungkinan salahnya kan. Nah, dalam hal ini apakah kita bisa katakan bahwa yang bersangkutan memang tadi sudah berada pada tadi yang konteks merah, tak bisa dibina dan seterusnya itu? Bagaimana? Nah, memang ya keputusan akhir apakah misalnya hasil asesmen itu setelah direkonsiliasi semua metode yang bermacam-macam itu dengan prosedur ilmiah yang ketat, terus misalnya ada kesimpulan yang harus diambil. Nah, itu kan sangat tergantung user, pada hakikatnya begitu kira-kira ya. Itu juga common berlaku di mana? Misalnya gini ya, karena saya sering jadi pansel-pansel ini banyak tempat, ini pengalaman ya. Nah, umumnya kita hampir semua memakai metode assessment center itu dengan macam-macam data itu, oke? Ya, jadi, nah nanti tergantung misalnya kalau di kementerian menterinya, ini orang mau diapain? Apakah dia mau demosi? Itu maksud saya. At the end ya, usernya yang menetapkan apakah dia mau tetap kasih jabatan ini atau dia nggak mau atau didemosi dan seterusnya macam-macam lah ya. Jadi itu tergantung usernya. Tapi bahwa itu memang harusnya dalam proses yang cukup komprehensif dilakukan dengan cara-cara metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh untuk yang combine. Tapi maksud saya itu sepanjang
metode assessment center yang banyak dipakai di mana-mana, itu sudah common practice itu maksud saya. Jadi ada tes tertulis tadi, inventory, tambah wawancara, tambah group discussion, tambah wawancara, mungkin juga sekarang ada lagi tool yang menurut saya cukup powerful. Ya, makanya jangan main-main sekarang. Orang bisa detect jejak Anda di big data media sosial. Oh iya, wah pernah ngomong kayak gini, ya kan? Belum lagi data-data intelijen misalnya. Itu kalau di-combine semua, terus orang akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama. Tadi, ya orang ini mungkin tidak fit untuk tempat ini. Katakanlah begitu ya. Ya bahasa di media itu merah gitu. Tapi itu kan tergantung bahwa itu user lah yang menentukan, yang punya wewenang untuk mengatakan, oke, ini nggak fit, saya nggak pakai, misalnya gitulah. Jadi dalam konteks ini KPK mungkin dalam secara prosedur perundang-undangan, nah dia kan pemakai jadinya, dia pemakai. Seluruh proses itu dari BKN gitu loh. Prof, mau tanya, jadi terkait dengan alat tes dan juga proses assessment ya, yang tidak hanya alat tes ya, tapi juga ada yang bermacam-macam lain, itu apakah para pembuatnya itu bekerja dengan di bawah etik? Maksud saya begini, bahwa kalau misalnya yang bersangkutan itu memang membuat tes tanpa ada pengujian terlebih dahulu, tanpa ada ada validity yang cukup baik, tanpa ada reliability yang cukup tinggi, itu kemudian apakah yang bersangkutan lalu kemudian mengatakan kepada publik bahwa ini memang alat yang sudah baik, sehingga kemudian ada masalah etik di situ? Jadi begini, bahwa kalau kami di perguruan tinggi, kan kami ada dewan etik ya, setiap lembaga, dan kalau misalnya bahwa secara saintifik itu validitasnya sudah tinggi, reliabilitasnya sudah tinggi, sudah diuji berkali-kali, sudah dikalibrasi. Nah, kalau itu dipakai, itu cukup ada pertanggungjawaban etis. Nah, tentu misalnya kalau alat itu belum melewati uji psikometri yang robust begitu, tentu bisa kita katakan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara etik. Begitu. Nah, kalau ya seperti itu. Nah, saya berharap misalnya gitu bahwa kami pernah memulai usaha ini, dan mungkin juga saya nggak tahu, tidak tertutup kemungkinan ada modifikasi. Tapi modifikasi kadang-kadang sesuatu yang bisa dibenarkan secara ilmiah. Karena begini, sebuah alat tes tidak selalu mempunyai apa yang disebut dengan measurement invariant yang pasti sama. Jadi maksudnya gini, item ini kalau dipakai untuk kelompok subjek yang seperti ini nggak cocok, jadi harus dirubah sedikit. Jadi misalnya saya kan dulu punya macam-macam ya, saya punya untuk kelompok-kelompok remaja-remaja yang agak-agak keras-keras, saya punya remaja yang biasa, saya punya napiter, ini beda-beda itemnya. Saya punya calon pegawai negeri, ya kemarin juga sempat calon taruna, itu kita tapi tetap seluruh itu kita uji lagi masing-masing. Nah, jadi setelah datanya masuk, diuji lagi validity reliability-nya, hanya item-item yang valid yang kita ikutkan dalam penghitungan skor. Jadi kalau nggak valid, kita buang itemnya. Jadi, nah kalau sepanjang itu dilakukan, sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan misalnya lembaga-lembaga yang sudah punya seperti dinasti AD itu, kan dia sudah dia di bawah naungan TNI dan seterusnya dewan etik ya paling limanya kira-kira gitulah. Kasat lah dewan etiknya yang melihat gitu loh. Dia sudah bekerja otonom. Nah, saya feeling saya harusnya dinasti AD itu kalau dia mengadopsi alat di kami yang sudah valid reliable 14.000 uji coba itu ya, harus itu cukup valid dan itu cukup bisa. Saya berharap mereka pakai yang itu gitu lah. Dan ditanya aja, saya nggak tahu juga gitu. Nah, ini sekali lagi dengan asumsi bahwa tes wawasan kebangsaan berikut juga berbagai alat tes lain sehingga kemudian membentuk asesmen, itu semua sudah melalui proses yang baik, sudah diuji, demikian juga item-item yang dimasukkan adalah item-item yang sudah memiliki koherensi yang tinggi gitu ya. Mengapa kemudian lalu pembuatnya dalam hal ini BKN itu kemudian seperti diam saja? Apa tidak memberikan satu pelaporan kepada publik bahwa
alat yang dipakai itu adalah alat yang baik, sehingga mengesankan bahwa sehingga lalu kemudian timbul ada orang yang gebuki, tapi di pihak lain orang yang punya alat malah diam saja. Itu apa memang ini memang begitu ada etika di antara para psikolog untuk kemudian tidak bicara mengenai kualitas alat tesnya atau apa? Begitu, Prof. Silakan. Saya tidak tahu ya, karena psikolog di BKN itu siapa? Saya nggak tahu juga. Kalau saya hari ini misalnya siapapun silakan datang ke lab saya, data kita banyak, dia mau lihat yang mana. Nah, kadang-kadang memang begini Pak Adri ya, saya juga nggak menganjurkan seperti hal-hal seperti ini diumbar juga menjadi konsumsi publik, jadi riuh karena nggak semua orang ngerti juga. Lebih baik orang misalnya begini ya, ada yang keberatan, oke, dia kirim psikolognya yang ahli psikometri datang ke BKN, dia periksa, Anda pakai yang mana? Coba lihat tes psikometrinya gimana, ya, berapa sampelnya? Itu kan juga ribuan, seharusnya kan bisa diolah itu, ya. Gimana validitas reliabilitasnya? Buka aja nggak apa-apa. Waktu misalnya wawancara, ada rekamannya gimana, dan validitas reliabilitasnya gimana, juga tadi inter-rater reliability gimana, buka saja kan nggak masalah. Nah mungkin, saya nggak tahu ya, saya menduga-duga, kalau data-data intelijen, nah ini agak repot juga. Iya. Nah ini sensitif ya. Kita masuk ke psikologi forensik ini ya. Di psikologi forensik ini agak repot ini ya. Ya biasanya itu pengadilan yang boleh minta ya nggak. Kalau pengadilan minta dibuka. Kalau enggak, bisa kayak gitu-gitu ya. Jadi nah itu. Jadi kalau menurut saya lebih senang ya. Ini apa membuat ini narasi publik yang berkepanjangan ini nggak kontraproduktif menurut saya. Karena betul sekali. Publik jadi apa tidak mendapat informasi yang utuh juga. Ya padahal maksudnya tadi ya, wawancara hanya memakai pertanyaan itu untuk apa? Memulai pembicaraan, memancing reaksi orang, setelah itu dilihat reaksinya, setelah itu dia kejar. Tapi keburu salah. Tadi pertanyaan Gubernur itu pasti salah. Saya bilang kalau saya nanyain, saya berani bertaruh. Ini Hamdi nih wawancara nih di tangan saya. Jadi nggak bermasalah pertanyaan pembuka seperti itu. Saya bisa aja mulai ke orang, ngomong-ngomong Anda gimana ya? Anda subuhan di mana? Dekat rumah Anda itu yang kunutan apa nggak kunutan? Oh saya nggak kayak gitu. Terus kalau ada yang gitu Anda nggak mau ikut? Enggak, saya malas itu kan bid'ah. Kenapa dia bilang bid'ah? Ya misalnya kayak gitu kan, saya kejar lagi. Kayak gitu tuh. Ya. Baik Prof, sebentar kita tahan dulu. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang sudah setengah jam bicara dengan Prof Hamdi. Sekarang kita akan sedikit berpindah topik. Jadi kalau tadinya kita memfokuskan ke soal TWK sebagai satu alat tes yang diproduksi untuk satu tujuan spesifik, maka sekarang kita mau pindah ke topik yang kedua, yakni begini Prof Hamdi. Psikolog kan juga banyak dipanggil ke pengadilan ya Prof ya, sebagai ahli. Nah, ketika kemudian hakim bertanya kepada seorang psikolog terkait dengan hasil tes yang dilakukannya, ya, misalnya dalam hal ini kita sebutlah misalnya kadar TWK gitu. Kira-kira apa boleh dia mendisclose hasil tes tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian ternyata alat tesnya bermasalah, itu lalu kemudian apakah kemudian dia bisa sepenuhnya bergantung pada hasil tes tersebut? Begitu. Silakan, Prof. Oke, makanya saya selalu mengatakan ke teman-teman, kalau Anda appear in court, jadi saksi ahli itu, namanya saksi ahli, make it yourself, expertise dulu. Jadi ini penting ya. Kalau Anda nggak merasa expertise, don't go to court, bunuh diri Anda. Oke, itu pertamanya pesannya dulu ya, bahwa tentu harusnya ketika Anda disuruh melakukan assessment, do it your best dan pastikan seluruh proses-proses kaidah ilmiah itu terpenuhi dulu. Oke, ya. Nah, bahwa misalnya tidak ada assessment yang 100% bebas valid, reliable. Karena ilmu sosial itu selalu mengatakan 0,7 aja itu variant accounted for-nya terjelaskan itu udah bagus. 0,7 udah lumayan itu. Udah main gitu, itu udah bagus lah gitu kira-kira. Jadi masih ada kemungkinan 30% salah. Kita bukan Tuhan yang tahu isi hati orang, tapi paling enggak kalau dia sudah bisa
mempertanggungjawabkan seluruh tool yang dia pakai itu sudah teruji, prosedur pengambilannya juga. Nah, karena begini, bisa juga sebuah tes hasilnya ngaco, katakanlah begitu, bukan alatnya yang salah, tapi waktu dia ngambil itu situasinya nggak dijaga, ya, proses pengambilan datanya serampangan, begitu ya, itu juga hasilnya bisa kacau. Nah itu jadi alat juga prosesnya juga harus, makanya kalau orang melakukan psychological assessment itu kan suruh itu, tolong Bapak sebelum psychological assessment tidur yang cukup, istirahat yang cukup, pada waktu dia masuk dinyatakan Bapak nyaman Pak, tidak ada masalah, tidak ada yang mengganjal, oke, udah siap untuk tes, kayak gitu ya. Jadi itu kan pastikan, oke. Kalau itu semua sudah terpenuhi dan alatnya bagus, oke. Terus dia bersaksi di depan ini, nah tentu tergantung hakim nanti. Tapi kan dia meyakinkan bahwa saya sudah maksimal loh Pak Hakim secara saintifik, dan saya juga sudah punya expertise yang memadai untuk bersaksi di pengadilan dengan ilmu yang kan kita disumpah itu kan, disumpah gitu, bahwa Anda akan menjelaskan, mengatakan sesuai dengan ilmu Anda gitu, mengatakan tidak lain hanya kebenaran. Iya, Prof. Hamdi mau tanya nih, jadi ketika seorang ahli bersaksi kemudian memberikan pengetahuannya kepada hakim, apakah sama dengan ketika dia mengatakan begini, Pak Hakim sesuai dengan hasil tes ini, maka yang bersangkutan itu begitu. Itu apakah sama atau beda sebetulnya? Sama aja, kan hakim ingin tahu yang sebenarnya gitu loh. Jadi misalnya begini ya, saya membayangkan begini ya. Saya dulu pernah mengatakan ini di forum-forum, mungkin Pak Adrani juga ikut lah. Saya mengatakan kita selalu ada problem ya. Ketika misalnya tersangka napi teroris itu ditahan, diadili, hakim kan lebih concern kepada misalnya menjatuhkan vonisnya itu pada perbuatan yang jelas. Misalnya gini, kalau dia terlibat dalam membuat bom itu sedemikian, misalnya dia nyumbangnya banyak, gitu loh, terus dia ngeluarin uang banyak, gitu loh, jadi hukum besar. Tapi ketika dilakukan asesmen psikologis untuk melihat apakah isi kepalanya itu radikal sebenarnya, nggak radikal. Dan dia bukan orang yang membahayakan nanti kalau dia masuk penjara, dia mengindoktrin orang, dia karena secara ideologis sangat keras misalnya. Itu enggak, tapi kenanya 20 tahun. Kan kita kadang-kadang, waduh, kenapa misalnya dalam sebuah proses persidangan itu hakim nggak meminta misalnya, tolong orang ini lakukan dulu asesmen psikologis untuk melihat tingkat radikalisasinya. Kalau misalnya rendah, kan bisa mengkompensir. Dia kebetulan saja secara perbuatan dinilai secara objektif perbuatannya banyak. Nah, tapi bisa serius. Ada orang itu bahasa anak muda sekarang ya. Nauzubillah keras nih, kira-kira begitulah. Wih, itu keras banget itu, radikal abis gitu loh, lahir batin kira-kira begitu. Kalau di asas itu, kalau pakai tool kita itu udah keras banget nih. Tapi waktu ditangkap, keterlibatannya minim. Dia hanya mengajak si A itu untuk serta gitu loh, padahal kena setahun, 2 tahun, padahal orang ini keras. Nah ini saya berpikir, apa nggak hakim nanti ada terobosan, dia minta psikolog forensik atau psikolog yang mengalami bidang-bidang radikalisme itu untuk mengakses, lakukan asesmen. Orang ini keras ini, secara pemikiran keras gitu loh. Sehingga hukumannya jangan cuma 2 tahun gitu loh, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu loh. Dasarnya adalah karena tingkat radikalisme di kepala dia itu tinggi banget gitu. Nah, tapi saya nggak tahu ini perdebatan hukum lagi ya. Ini para ahli pidana mungkin bisa berdebat panjang gitu. Apakah itu bisa menjadi faktor pemberat hukuman apa enggak? Tapi sebagai orang yang berkecimpung di situ, saya sering merasakan itu. Orang masuk penjara, gimana ya? Misalnya ya, sama juga. Secara hukuman, dia sudah habis, dia harus lepas. Tapi waktu kita melakukan assessment radikalismenya, waktu dia mau dilepaskan, itu keras banget sebenarnya. Tapi ya dia bingung, sudah lepas. Mana sih? Jadi ada kalanya assessment itu dikesampingkan, tapi ada kalanya pula pada kesempatan yang lain
assessment menjadi yang paling penting, begitu ya Prof ya? Iya, bisa. Jadi kalau dalam konteks saya tadi, assessment kita ini berapa kali kejadian? Ini serius ya. Jadi ada berapa napiter itu lepas lagi dan melakukan lagi kegiatan balik lagi. Dan itu sebenarnya kalau baca laporan kita, ya, assessment terhadap dia itu merah. Tapi atas nama hukum karena masa tahanannya sudah selesai harus dilepas. Itu. Prof mau nanya kembali ke soal ketika seorang psikolog bersaksi di pengadilan, apakah mungkin ada psikolog lain yang dipanggil oleh hakim untuk mengomentari alat tes yang dibuat oleh orang lain? Jadi psikolog lain mengomentari alat tes yang dibuat oleh psikolog lain, di mana kemudian lalu psikolog ini berada pada posisi sebagai mengevaluasi. Apakah itu bisa terjadi dan apakah itu kemudian ada situasi etik di situ, misalnya? Ya, begini, sebenarnya kan kalau dari perspektif kita sebagai otonomi keilmuan ya, kalau misalnya satu kali hakim sudah memanggil Profesor A misalnya, kan dia sudah dipastikan, kecuali ya kondisinya terjadi bahwa yang mendatangkan psikolog kan kalau dalam peradilan pidana ada jaksa, ada pengacara. Kalau pengacara nggak puas dicari psikolog lain, kan itu biasa kan? Ya, bisa. Ya. Tapi kalau misalnya hakim, dia pernah mendatangkan psikolog A dan sudah memberikan kesaksian ahlinya, terus hakim meragukan lagi, dia panggil lagi psikolog B, itu kan sebenarnya ya dalam pengertian saya, kok hakim tidak menghargai otonomi keilmuan profesi tertentu gitu loh. Seperti mempermalukan jadinya. Ya kan kita nggak percaya sama yang kesimpulan oleh psikolog A gitu. Dia panggil lagi psikolog B untuk mengevaluasi. Nah itu ya kalau saya dari sini tidak menghormati lah paling tidak kalau kita nggak bisa bilang tidak ada penghormatan terhadap profesi keilmuan begitu. Kalau nggak yakin ya kenapa dipanggil dari awal, maksud saya begitu. Ya, baik. Teman-teman sekalian, ini sekarang masih ada sekitar 197 orang mendengarkan obrolan kita. Kita sekarang sudah 50 menit nih tanpa tak terasa ngobrol dengan Prof Hamdi. Sekarang kita masuk pada bagian-bagian yang terakhir lah sebelum kemudian kita bubar. Nah, Prof Hamdi mau nanya nih satu lagi. Jadi kembali lagi ya, guna kemudian memberi semacam pencerahan bagi masyarakat tentang TWK ini, maka kalau boleh kalau boleh Prof Hamdi menduga dalam 1-2 kalimat gitu. Jadi salahnya di mana ini? Sehingga kemudian lalu kemudian masalahnya menjadi babaliut kalau kata orang Sunda gitu ya. Apakah memang karena ada orang yang tidak puas saja, yang tidak lulus, lalu tidak puas, dan kemudian lalu ramai di media massa, di media sosial khususnya, atau memang ada satu kesalahan substansial yang ada pada TWK tersebut? Kita ulangi lagi sedikit sebagian dari apa yang bisa kita memang aplikasi sosial itu menurut saya agak terlalu overshoot lah. Jadi saya melihat itu harusnya ini kita selesaikan di antara para ahli lah debatnya, itu lebih elegan. Kedua mungkin BKN harusnya memanggil saja pihak-pihak itu dan membuat semacam klarifikasi transparansi lah. Ini loh prosesnya, ini loh. Jadi biar clear gitu. Kalau enggak nanti orang bertanya-tanya terus begitu. Nah tapi mungkin saya kira nanti mungkin ini BKN memilih pendekatannya. Ini kalau mau diaudit lebih pas dalam konteks hukum, misalnya ombudsman kan punya hak, ya kan? Nah, dibuka di situ. Ombudsman bilang, oh setelah kita audit ya tidak ada proses yang salah misalnya gitu ya, sudah gitu. Tapi misalnya kalau ini terus-terusan menjadi kontra narasi publik yang terus-terusan riuh rendah gitu, kayak saya mengatakan habis energi juga kita gitu. Ya, karena nanti sulit juga mencari kejernihan begitu. Kalau sudah aplikasi sosialnya menjadi sangat besar begitu. Tapi juga di pihak lain, Prof Hamdi sebagai juga sesepuh ya, boleh kita bilang sebagai sesepuh psikologi, yakin ya bahwa para psikolog yang membuat
alat tes ini, itu membuat alat tesnya tidak hanya dengan sekedar asal buat saja, tidak ada reliability testnya, tidak mengejar pada validity testnya dan seterusnya. Jadi Anda yakin ya bahwa ini memang dibuat dengan satu situasi proporsionalitas yang cukup begitu? Paling tidak untuk yang alat inventory ya, yang mungkin sudah pernah kami kembangkan dan setelah itu dikembangkan lagi di banyak tempat, entah itu di PCAD, atau di BKN, dia adopsi. Mudah-mudahan nggak melenceng jauh dari apa yang sudah pernah kita konstruk begitu. Tapi saya yakin harusnya enggak gitu loh, ya. Karena itu kan perlu pekerjaan-pekerjaan psikometrician juga yang bukan nggak mudah ya. Sebenarnya kalau kita mau bisa dilakukan gitu loh. Tapi itu kan perlu waktu lagi misalnya kami sudah memvalidasi dengan 14.000 responden. Ya, cukup itu harusnya itu bisa dijadikan landasan. Saya kira harusnya iya ya. Saya punya feeling harusnya sudah yang valid yang dipakai begitu. Nah, cuma saya nggak tahu dalam soal misalnya wawancara kedua dan soal tadi penambahan informasi-informasi dari misalnya data-data intelijen atau media sosial dan itu saya nggak punya pengetahuan apa-apa tentang itu. Jadi kalau yang saya tahu cuma yang inventory yang kita bikin itu sudah valid and reliable. Ya, baik rekan-rekan sekalian, Prof. Hamdi, tak terasa perbincangan kita sudah di ujung ini. Kita sudah mendapatkan pencerahan pertama tentang kurang lebih apa itu TWK dan berbagai problemanya. Tentu semua dengan asumsi bahwa pembuatnya juga sudah mengerjakannya secara proporsional, ini asumsi ya gitu ya. Juga menghindar dari permasalahan etik dan juga memakai pendekatan-pendekatan yang sudah biasa dipakai dalam dunia psikometri. Itu yang pertama. Yang kedua juga Prof. Hamdi sudah bicara soal kepada kita tentang persoalan ketika psikolog maju sebagai saksi ahli di pengadilan, ya, dan kemudian lalu harus memberikan pendapat tentang satu alat tes tertentu. Prof. Hamdi sebagai kata sebelum kita berpisah, ada last remark sebelum kepada para pendengar kita. Silakan Prof. Hamdi. Ya, begini, bagaimanapun sebenarnya usaha-usaha mengkonstruksi alat ukur itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Apapun aspek yang ingin diukur. Saya ingin mengatakan begitu, bahwa misalnya dalam konteks kita berbangsa itu dicoba untuk dibuat, baik untuk keperluan riset, ya untuk misalnya screening, itu pasti sesuatu yang bisa. Tapi memang jangan itu dijadikan misalnya alat untuk memberangus orang, itu nggak boleh ya. Tapi kalau itu proporsional, itu sesuatu yang biasa memang harus kita lakukan dan sesuatu yang jadi saya ingin melakukan sedikit pembelaan seolah-olah habis ini nggak boleh kita bikin alat-alat tes wawasan kebangsaan, kan kira-kira begitu. Enggak juga. Itu sesuatu yang kita perlukan gitu loh, bahwa itu kita pergunakan secara tepat. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu. Saya kira itu ya. Dan bahwa sekarang ilmu psikometri itu sudah sangat maju, yang saya katakan juga. Sekarang tes-tes modern itu dengan bantuan tool-tool untuk memvalidasi itu sudah canggih lah kira-kira itu. Jadi jangan takut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Ya. Dan juga mungkin terakhir Prof, karena kita ini termasuk senior ya, mungkin kita harus bilang kepada sejauh kita agar memperbaiki komunikasi publiknya begitu. Jadi ketika ada orang yang mengkritisi ya dijawab dong, baik itu melalui formal maupun informal, sehingga kemudian lalu ada komunikasi lah. Biar nggak simpang siur ya. Iya. Okay. Baik Prof, terima kasih atas waktunya, senang sekali dan sehat selalu. Demikian juga teman-teman sekalian yang masih itu. Mari, bye-bye semua. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Bye-bye.